Akhirnya terjadilah peperangan di antara negara Medang Kamulyan yang dibantu negara Wirata dan juga si Bambang Sakri beserta Butut Supalowo, dan juga melawan prajurit negara Giling Wesi tadi, Prabu Antiosuro dan Brahmana Raja. Nah, di situ diceritakan akhirnya Senopati Haryo Manungkoro tadi ceritakan, lalu dia maju ke medan perangan dan dia menggunakan lisah Manioro pada itu hingga diusapkan kepada raksasa-raksasa negara Giling Wesi pada itu hingga si pasukan raksasa tadi berubah menjadi reco atau patung pada saat itu. Jadi berubah karena usapan minyak lisah Manihoro itu tadi. Jadi raksasa-raksasa tadi berubah menjadi patung pada saat itu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih bahas tentang tokoh, lakon, maupun cerita yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah membahas tentang lakon Joko Delek. Iya. Nah, lalu kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon Narek apa lagi Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang Joko Delek, yaitu seekor ikan ulam putuk, iwak putuk yang ingin menikah dengan putri raja, putri negara Wirata Dewi Sarwawati, dan berhasil dengan bantuan Bambang Sakri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kerajaan lain, yaitu kerajaan Medang Kamulyan. Nah, kerajaan Medang Kamulyan, jadi kerajaan Medang Kamulyan tadi rajanya sebelum ini juga banyak sekali. Kemarin juga kita membahas tentang Sri Wahono. Kemarin Sri Wahono menjadi raja di negara Medang Kamulyan. Nah, untuk kali ini tentang lakon Rabini Kitoko. Rabini Kitoko. Nah, di situ ceritakan bahwasanya Raja Medang Kamulyan telah berganti lagi, yaitu Prabu Maheswara yang merupakan raja negara Medang Kamulyan. Nah, suatu ketika sang raja tadi sedang dihadap oleh anak mantunya yaitu Haryo Donodewo. Nah, diceritakan putra sang raja yaitu Dewi Danarti tadi akan dijadikan mantu oleh raja negara Wirata yaitu Prabu Basukeswara dan akan dinikahkan dengan anaknya Prabu Basukeswara yang bernama Raden Kitoko. Nah, pada saat itu Mas Bayu tidak berselang lama datanglah utusan dari negara Giling Wesi, utusan dari sang Prabu, namanya Prabu Brahmanaraja pada saat itu, yaitu namanya Prabu Antiosuro. Jadi raja di bawah kerajaan Prabu Brahmanaraja. Nah, kedatangannya tadi ke negara Medang Kamulyan tadi ingin meminta kepada Dewi Danarti tadi diminta untuk nantinya dijadikan permaisuri oleh si Prabu Brahmanaraja tadi di negara Giling Wesi pada saat itu. Nah, terus bagaimana respon dari Prabu Maheswara Mas tentang hal tersebut? Nah, di situ diceritakan Prabu Maheswara tadi dia tidak suka karena anaknya Dewi Danarti tadi telah dijodohkan oleh si Raden Kitoko tadi. Dia tidak suka karena hal tersebut, lalu dia diceritakan mengusir si Prabu Antiosuro tadi, utusan dari negara Giling Wesi. Nah, akhirnya pada saat terjadilah peperangan Mas Bayu di antara Prabu Antiosuro melawan para senopati negara Medang Kamulyan, Haryo dari negara Medang Kamulyan. Dan ternyata pada saat itu si Prabu Antiosuro tadi lebih sakti dan dia berhasil mengalahkan para senopati negara Medang Kamulyan itu tadi. Nah, Patih negara Medang Kamulyan pada saat itu kebingungan.
dia lalu berlari untuk menuju ke negara Wirata, ke negaranya Prabu Basukeswara tadi, meminta bantuan kepada si sang raja pada saat Prabu Basukeswara. Jadi saat itu Senopati Medang Kamulyan kalah melawan Prabu Antiosuro ya Mas? Antiosuro kalah seperti itu. Nah terus selanjutnya itu bagaimana Mas? Nah di situ diceritakan di tempat lain, sedangkan di pertapan Sabtoarga, Begawan Sukutrem beserta anaknya Bambang Sakri pada saat itu diceritakan sang Begawan Sukutrem tadi mendapatkan firasat jelek. Kalau akhirnya dia mengutus anaknya tadi untuk membantu negara Medang Kamulyan, yang pada saat masih di dalam masalah itu tadi karena diserang oleh Prabu Antiosuro. Jadi istilahnya di situ karena sang Begawan Sukutrem tadi istilah jalmo limpat, karena seorang begawan dia mengetahui masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya seperti itu. Lalu dia mengutus anaknya tadi Sakri tadi tanpa dia mengetahui di apa-apa yang terjadi, tanpa dia mendengar kabar, bahwasanya dia tahu bahwasanya negara Medang Kamulyan sedang dalam masalah seperti itu. Nah, sedangkan di negara Wirata di situ Prabu Basukeswara tadi sedang beserta anaknya yaitu Raden Basukedi tadi. Nah, diceritakan mereka berdua tadi juga sedang membahas tentang pernikahan anaknya tadi yaitu Raden Kintoko yang akan dinikahkan dengan Dewi Danarti. Nah, tiba-tiba pada saat datanglah Patih negara Medang Kamulyan tadi. Dia mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Maheswara, dia disitu untuk mencari bantuan karena negaranya tadi sedang diserang oleh anak buah Raja Negara Ngiling Wesi, anak si buah si Prabu Brahmanaraja, yaitu si Prabu Antiosuro itu tadi. Negara Medang Kamulyan sedang dalam bahaya karena dikepung musuh pada saat itu Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu si sang Prabu Brahmanaraja tadi bersedia membantu dengan membawa beberapa bala pasukan tadi untuk membantu negara Medang Kamulyan di situ. Nah, di situ diceritakan kedatangan dari sang patih tadi tentunya ingin meminta bantuan ke negara Wirata itu tadi Mas, negara Medang Kamulyan diserang musuh itu tadi. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Basukeswara Mas? Apakah dia bersedia membantu negara Medang Kamulyan? Nah, sebentar Mas, ya. Mas boleh jawab, silakan dimulai. Ya. Nah, di situ Prabu Basukeswara tentunya bersedia membantu negara calon besane tadi. Lalu dia mengerahkan beberapa pasukan untuk membantu negara Medang Kamulyan pada saat itu. Nah, sedangkan Raja Negara Ngiling Wesi yaitu Prabu Brahmanaraja tadi menerima kedatangan Patih si Antiosuro, yaitu namanya Patih Antiobumi. Pada saat mereka kedatangan sang Patih tadi mengatakan bahwasanya Prabu Antiosuro tadi telah menyerang negara Medang Kamulyan dan telah berhasil mengalahkan beberapa senopati negara Medang Kamulyan yang berusaha menghadangnya pada saat ingin merebut Dewi Danarti. Nah, lalu bagaimana reaksi Prabu Brahmanaraja Mas mendengar laporan tersebut? Nah, mendengar laporan dari Patih Antiobumi tadi, di situ Prabu Brahmanaraja semakin semangat, tentunya semakin senang bahwasanya dia akan bisa menikahi Dewi Danarti. Lalu diceritakan dia berangkat ingin menyusul si Prabu Antiosuro, dutane atau kongkonane tadi, bersama-sama untuk membedah negara Medang Kamulyan pada saat itu. Nah, sedangkan di negara Medang Kamulyan itu sendiri Prabu Maheswara akhirnya menerima kedatangan si Raja Negara Wirata yaitu Prabu Basukeswara beserta para senopati dan para pasukannya tentunya dengan si Bambang Sakri, anak-anak si Sukutrem tadi beserta si Putut Supalowo, si anak buah si Begawan Sukutrem pada saat itu. Nah, jadi Bambang Sakri tadi berangkatnya bersama Putut Supalowo pada saat itu. Nah, mereka diceritakan lalu bersama-sama sayak kapti setelah gotong royong bersama-sama untuk menghadang musuh yang akan menyerang negara Medang Kamulyan itu sendiri Mas Bayu. Jadi sekarang kekuatan negara Medang Kamulyan semakin bertambah ya? Semakin bertambah. Nah, terus apakah dengan kekuatannya bertambah itu bisa mengalahkan musuh? Nah, di situ diceritakan akhirnya terjadilah peperangan di antara negara Medang Kamulyan yang dibantu negara Wirata dan juga si Bambang Sakri beserta Putut Supalowo dan juga melawan prajurit negara Ngiling Wesi tadi Prabu Antiosuro dan Brahmanaraja. Nah, di situ diceritakan akhirnya Senopati Haryo Manungkoro tadi diceritakan lalu dia maju
maju ke medan perangan dan dia menggunakan lisah Manioro pada itu hingga diusapkan kepada raksasa-raksasa negara Giling Wesi pada itu hingga si pasukan raksasa tadi berubah menjadi reco atau patung pada saat itu. Jadi berubah karena usapan minyak lisah Manioro itu tadi. Jadi itu raksasa-raksasa tadi berubah menjadi patung pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu akhirnya Prabu Antiosuro berperang melawan si Putut Supalowo, anak buah si Saputram, terjadi peperangan. Dan di situ diceritakan Putut Supalowo tadi dia menggigit leher dari Prabu Antiosuro hingga pada itu menyebabkan si Prabu Antiosuro akhirnya tewas. Tewasnya di Putut Supalowo, kalah di situ. Nah, sedangkan si Prabu Brahmana Raja yang terkenal pada saat itu sangatlah sakti tentunya, akhirnya dia pada saat berperang melawan si Sakri, si Bambang Sakri. Akhirnya terjadi peperangan, Bambang Sakri sempat kalah, lalu dia mengeluarkan senjata anak panah yaitu Bromo Kendali, diarahkannya kepada si Prabu Brahmana Raja. Akhirnya mengenai si Prabu Brahmana Raja dan akhirnya Raja Negara Giling Wesi tersebut akhirnya tewas di situ, Mas Bayu. Jadi sekarang si negara Medang Kamulyan berhasil mengalahkan musuh yang menyerang negara Medang Kamulyan. Ya, benar sekali Mas Bayu. Jadi kedua musuh Prabu Antiosuro akhirnya kalah di Putut Supalowo dan juga Brahmanareja kalah melawan si Bambang Sakri. Nah, selanjutnya Mas Bayu akhirnya Raden Kitoko tadi akhirnya dinikahkan dengan Dewi Danarti. Akhirnya itu terjadilah pernikahan. Jadi negara Medang Kamulyan dan negara Wiratakrnya besanan di situ karena pernikahan Kitoko dan Dewi Danarti. Nah, selanjutnya negara Giling Wesi yang karena rajanya kosong, Brahmana Raja tadi telah tewas dan di situ kerajaan tersebut tidak memiliki raja. Akhirnya di situ diceritakan negara Giling Wesi diberikan kepada anak dari Prabu Maeswara, yaitu Haryo Donodewo itu tadi, Mas Bayu, anak mantunya itu tadi. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu untuk pertemuan kali ini, kisah yang menceritakan tentang pernikahan anak si Prabu Basukiswara yaitu Raden Kitoko dinikahkan dengan anak dari Prabu Maeswara yaitu Dewi Danarti. Ada tersempat beberapa konflik itu tadi, namun bisa diatasi seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Bro. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guril tentang lakon Raden Kitoko yang menikah dengan Dewi Danarti dan juga konflik yang terjadi di antara negara Medang Kamulyan dengan negara Giling Wesi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Guril sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.